Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galur Rizky Pratama dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya berniat untuk menjelaskan dan menerapkan sedikit apa itu Laravel, framework PHP Laravel. Mengenal apa itu Laravel. Jadi singkatnya, Laravel itu satu-satunya framework yang bisa membantu kita buat memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan website. Nah, terus dengan adanya Laravel ini bisa menjadikan bahasa pemrograman PHP lebih powerful lah ibaratnya. Terus bisa lebih cepat, aman, terus simple juga. Nah, terus next di sini tuh dijelasin fitur Laravel. Sebenarnya fiturnya itu ada lumayan banyak, cuman takut nanti kebanyakan. Jadi fitur Laravel yang saya masukkan itu ada 5. Yang pertama itu Blade Template Engine. Jadi Blade itu merupakan template engine buat mendesain layout yang unik. Layout yang didesain juga bisa dipakai di tampilan lain, sehingga bisa menghadirkan konsistensi desain dan struktur selama proses pengembangan. Kelebihan Blade juga bisa dibandingkan dengan template engine lain yang enggak membatasi pengembangan buat menggunakan kode PHP biasa di dalam tampilan. Kayak desain tampilan Blade itu bisa tetap di-charge sampai dengan ada modifikasinya. Terus yang kedua itu ada routing. Routing itu ada di dalam framework Laravel. Jadi semua request dari user bisa dipetakan dengan bantuan root. Jadi dasar dari routing itu adalah merutekan request dari user ke controller yang terkait. Jadi routing ini bisa meningkatkan performa dan mempermudah proses pengembangan website. Terus ada 3 kategori di routing di dalam Laravel. Yang pertama itu ada basic routing, yang kedua root parameters, dan name routes. Lalu yang ketiga itu ada modularity. Modularity ini berasal dari kata modul. Jadi seperti yang udah dibahas sebelumnya, di Laravel itu ada modul library yang terkait dengan Composer. Terus fitur ini juga bisa membantu nyempurnain sama ningkatin fungsionalitas dari website yang dibangun. Selain itu, modularity juga cocok buat ngembangin website dengan skala besar. Terus modularity juga bisa ngebuat proses pengembangannya lebih mudah. Terus satu lagi, fitur ini juga mempermudah proses update. Jadi errors sama bug juga bisa diatasi dengan baik. Terus yang keempat itu ada testability. Kalau testability ini itu fiturnya nah, yang keempat itu ada testability. Sebelumnya juga sempat disinggung kalau Laravel itu dilengkapi dengan testing. Pengetesan ini juga berkaitan sama fitur Laravel yang satu ini. Jadi Laravel itu dibangun dengan fitur proses pengecekan yang tergolong lengkap. Framework satu ini juga ngedukung proses pengecekan HTML unit dan file php unit.xml yang bisa disesuaikan dengan aplikasi web yang sedang dibangun. Framework ini juga dibangun menggunakan metode pembantu yang nyaman. Jadi bisa memungkinkan buat nguji website secara ekspresif lah. Nah, terus yang kelima, sebenarnya ini enggak terakhir, cuman karena takut kebanyakan ya.
Terus yang kelima itu ada query builder dan ORM. Nah, kalau query builder ini nyediain antarmuka yang lancar buat untuk membuat serta menjalankan database query. Jadi fitur ini tuh bisa dipakai buat ngejalanin berbagai operasi database di dalam website serta ngedukung berbagai sistem database. Nah, next sini ada tools. Toolsnya itu ada dua. Yang pertama itu Composer. Jadi Composer itu sebuah tools unggulan Laravel yang pertama. Jadi di Composer ini dalamnya itu terdapat dependencies sama kumpulan library. Terus seluruh dependencies juga bakal tersimpan dalam format file composer.json sehingga dapat ditempatkan di dalam folder utama website. Ini alasan Composer juga dikenal dengan dependency management. Jadi dependency management itu contohnya kayak misal nih kalian punya website yang membutuhkan sebuah library. Kayak contoh library buat mengimplementasikan validasi dan proteksi untuk spamming, yaitu Google Recaptcha. Nah, terus tentu saja buat menyediakan Google Recaptcha itu nggak bisa menggunakan satu library aja. Jadi dibutuhkan beberapa library. Nah, Composer ini bisa membantu menginstal library yang dibutuhkan oleh library Google Recaptcha supaya nggak install library satu persatu. Jadi ketika ingin memperbarui library cukup menggunakan perintah $Composer spasi update dan library bakal ke-update secara otomatis. Udah keganti. Nah, yang kedua ini ada Artisan. Kalau Artisan itu ibaratnya command line interface yang dipunya sama Laravel. Jadi Artisan ini mencakup sekumpulan perintah yang membantu membangun sebuah website atau aplikasi web. Contohnya kayak cron job Laravel. Terus kumpulan perintah Artisan juga mencakup penggabungan framework Symfony yang ngasilin add-on di Laravel 5.1. Terus dengan adanya fitur add-on ini juga kita bisa nambahin berbagai fitur baru ke Laravel. Nah, terus ada keunggulannya. Keunggulannya sebenarnya banyak. Cuman saya masukin satu aja. Yaitu mendukung framework MVC. Jadi Laravel itu salah satu jenis framework yang bisa mendukung framework MVC. MVC itu model, view, dan controller. Jadi dengan MVC, website yang dihasilkan juga bakal memiliki file yang tersusun dengan rapi. Dan selain itu dokumentasi yang lengkap juga sama performa yang optimal dan berbagai macam aplikasi tambahan tersedia di dalam framework Laravel yang terintegrasi dalam MVC ini. Nah, terus saya bakal bisa dibilang ini penerapan ya kecil-kecilan lah karena tugas ya. Nah, ini project Laravel yang saya buat, yaitu ngebuat website e-commerce. Nah, sini kita running dulu. Nah, perintah buat
ngerunningnya itu PHP Artisan ya, Artisan Serve. Nah nanti kita bakal dikasih sebuah link buat ngerunning yang kita punya. Nah ini bisa kita save. Aduh, bentar. Bisa kita copy maksudnya. Terus kita di sini. Nah ini karena saya udah pernah ngerunning jadi langsung aja lah. Nah ini tampilan ini tampilan awal website e-commerce yang saya buat. Jadi ini tampilan home-nya ya simple lah, cuman kayak gini. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih jago ya, ini cuman buat tugas doang. Terus kalau misalkan kita pencet shop now, dia bakal terhubung ke produk. Nah karena saya disuruhnya ngebuat e-commerce laptop, jadi saya masukin produk-produk laptop. Nah terus namanya ini belum saya ganti ya, karena malas juga banyak kayak gini. Terus kalau di Buina ini belum ada apa-apa. Dan sedikit informasi, kalau website ini tuh sebenarnya belum terhubung ke database. Nah selain produk juga di atas ini tuh ada logo juga, ini gambar, terus ada kontak. Nah ini nama saya, terus ada email, ini nama juga bisa diganti, misal siapa ya, Michelle. Nah bisa diganti. Terus email juga bisa, email, kontak nomor, message, pesan yang bakal dikirim ke admin ibaratnya. Nah, terus ini ya ibaratnya tuh kayak alamat, cuman saya ya isengin aja ya, saya joksin, jalanin aja dulu. Nah terus dia ada form login. Nah seperti yang saya udah bilang sebelumnya, kalau form login ini kalau website ini tuh belum benar-benar terhubung ke database, karena ya adalah beberapa kendala. Nah cuman di sini udah bisa dipencet. Aduh ya, cuman masih acak-acakan ya, mohon maklum teman-teman. Nanti bisa dipencet login, cuman nggak terkonek ke database sebenarnya. Oh ya, buat yang tadi, buat ngerunning tadi itu kenapa saya CD belajar Laravel, karena CD itu kan buat ngerubah direktori kan, buat masuk ke direktori. Jadi di sini tuh saya masuk ke dalam belajar Laravel, cuman yang ini, yang folder yang paling besar ini nih, belum masuk ke sini. Sedangkan Laravelnya tuh ada di dalam belajar Laravel yang sini. Jadi semisal teman-teman itu nyoba nih, kita new terminal. Nah semisal teman-teman langsung PHP Artisan Serve. Nah di sini tuh bakal nggak bisa kebuka artisannya, karena ini belum masuk ke direktori yang ini. Jadi kalau teman-teman punya kendala kayak gini, ini tinggal dimasukin aja ke yang sini, tinggal di CD. Bapak lagi tinggal ngirim ini Pak, belajar Laravel. Nah tinggal kayak gini. Terus semisal foldernya ini, jadi ya sesuai nama foldernya kan. Kalau namanya Jack gitu, terus tinggal di CD Jack gitu. Oke. Habis itu baru di running.
PHP Artisan Set. Nah kayak gitu, nanti bakal dikasih link, habis itu tinggal di copy terus ditaruh ke Chrome. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.